إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan terbesar seorang muslim dan pencapaian tertingginya yang ingin dia raih adalah manakala dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mati di atas Islam, mati di atas iman, mati di atas pemahaman makna dan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orangnya yang meninggal di atas akidah pemahaman makna dan kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Maka masing-masing dari kita akan bersungguh-sungguh bagaimana caranya supaya kita bisa meraih predikat itu. Tentu ada satu cara yang paling penting agar kita bisa mendapatkan predikat tersebut, yaitu dengan cara taqwallah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan kapanpun. Ya, wahai kaum muslimin, seseorang apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya, maka saat ajalnya datang, kematiannya tiba, dia tidak pernah khawatir dan gundah karena dia telah meraih predikat husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, maka syariat mementingkan satu amalan yang wajib untuk dijaga. Perkara ini tidak ada toleransinya sama sekali di dalam agama kita. Dan ini merupakan bekal terbaik yang dipersiapkan oleh seorang muslim agar bisa meraih predikat takwa dan dengannya dia bisa meninggal di atas husnul khatimah. Perkara tersebut adalah as-salah, salat, wahai kaum muslimin. Perkara salat ini adalah perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul salawatu rabbi wa salamuhu alaih serta nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mementingkan perkara salat ini. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam mengawali doanya, pertama kali yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, jadikanlah aku beserta anak cucu keturunanku
adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan perkara salat ini, dan kabulkanlah hajat dan doa-doa kami setelah itu. Barulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meminta tentang perkara makannya, perkara minumnya, urusan rezekinya dan tempat tinggalnya. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, bukan karena banyaknya amal, tapi pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Ismail alaihissalam adalah ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Senantiasa Ismail adalah orang yang sangat sabar mengajak keluarganya untuk sama-sama menegakkan salat, dan dia tidak pernah bosan mengingatkan anak keturunannya untuk bisa membayarkan zakat apabila mereka mampu melakukannya. Dan sungguh karena itulah dia di sisi Rabbnya sangat diridhoi. Nabi Isa alaihissalam saat dia berada di pangkuan ibunya, dia berada di gendongan umiknya, sedari kecil dia mengatakan kepada seluruh masyarakat kaum Nasara, wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Rabbku telah mewasiatkan kepadaku untuk aku terus-terusan menjaga perkara salat ini dan zakat ini sepanjang hidupku. Lantas bagaimana dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak terkecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan kepada umatnya, as-salatu nur, as-salatu nur. Salat ini cahaya. Ya, cahaya wahai kaum muslimin. Seorang yang tidak mementingkan perkara salat, dia mengabaikannya dan tidak mau mengerjakannya, maka dia akan dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gelap pandangannya, kalut selalu pikirannya, hatinya tidak pernah tenang, jiwanya selalu gusar. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya sedikit saja perkara ujian dan cobaan di dalam urusan dunianya, dia lantas tidak akan kuat dan tidak sanggup memikulnya. Orang yang semacam ini, dia akan menempuh berbagai macam jalan pintas. Bisa saja dia bunuh diri, lompat dari atas gedung, atau meminum racun wal'iyadu billah, atau dia melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dengannya dia berharap itu merupakan solusi dari masalah kesempitan ekonomi. Bagaimana dengan orang yang salat? Orang yang salat, as-salatu nur. Salat itu menjadi cahaya. Matanya akan bercahaya, pikirannya akan bercahaya, hatinya akan diliputi cahaya, jiwanya, kehidupannya senantiasa penuh dengan cahaya. Maka orang yang semacam ini, ketika diberikan ujian dan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin dia terfikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, yang itu akan mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar lagi. Kemudian cahaya itu tidak akan berhenti pada dirinya, dia akan mengikuti orang tersebut walaupun orang ini telah masuk ke dalam liang lahat dan liang kuburnya. Kuburnya akan dipenuhi dengan cahaya. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan untuk berjalan menyeberangi jembatan as-sirat, maka cahaya itu akan terus mengiringinya dan mengantarkan orang tersebut hingga ke titik tujuan yang dia harapkan, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara salat ini adalah perkara yang penting, di mana seseorang dan kebanyakan kaum muslimin
mengabaikannya, menganggap bahwasanya saya tidak mengerjakan sholat karena uzur. Wahai kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka yang mengatakan hal ini bukan orang-orang yang tidak mengerti agama. Mereka mengatakan seperti itu dengan enaknya, dengan alasan karena kami sedang di atas kereta. Terkadang mereka mengatakan karena kami sedang di atas pesawat. Bahkan yang miris pada diri kami adalah ketika yang mengatakan tersebut adalah sebagian dari kalangan saudara-saudara kita jamaah umrah dan haji. Mereka mengatakan ini uzur kita tidak sholat. Wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengatakan, kunna la nara syai'an tarkuhu kufrun ghairus salah. Kami tidak pernah menganggap ada satu amalan yang boleh ditinggalkan kecuali apabila perkara satu ini ditinggalkan, maka orang tersebut akan menjadi kafir karenanya. Ya, ketika seseorang dia tidak mampu mengerjakan umrah dan haji, dia tidak akan menjadi kafir karenanya. Saat orang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, dia tidak akan kafir karenanya. Seseorang tidak mampu untuk berpuasa, dia tidak akan kafir karenanya. Cukup dia membayar fidyah dan selesai. Namun ketika seseorang beralasan, saya tidak mampu untuk salat dan saya tidak melakukan salat, maka dia akan menjadi kafir karenanya. Tidak ada alasan. Seandainya pun engkau tidak mampu melakukan salat karena engkau adalah orang yang sakit, salatlah dalam keadaan duduk. Engkau tidak mampu untuk duduk, salatlah dalam keadaan berbaring. Saat keadaan berbaring pun engkau tidak mampu melakukannya, lakukanlah salat itu dengan isyaratmu. Bahkan as-salah tidak boleh ditinggalkan meskipun alasannya karena lupa, maka saat kamu ingat kamu harus salat. Tidak boleh ditinggalkan karena alasannya saya tertidur, saat kamu bangun kamu harus salat. Tidak boleh ditinggalkan karena alasannya saya sedang sibuk. Demi Allah, dalam syariat Islam, seseorang yang melakukan jihad di medan perang dan kesibukannya adalah melawan musuh di bawah kilatan-kilatan pedang, saat dia mendengar panggilan azan hayya 'alas shalah, dia pun harus salat dalam keadaan dia melawan musuh-musuhnya. Tidak ada alasannya, wahai kaum muslimin, seseorang meninggalkan salat karena suatu urusan tertentu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farqun bainana wa bainahumus shalah, faman tarakahu faqad kafar." Yang menjadi garis pembeda antara kita semua umat Islam dan mereka, antara orang-orang non-muslim, adalah perkara salat ini. Siapa yang meninggalkannya, maka dia akan beralih menjadi orang-orang kafir. Ma'asyaral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebanyakan dari kaum muslimin ketika diingatkan untuk menegakkan salat, mereka akan beralasan, saya sedang sibuk, saya sedang ditimpa masalah, saya sedang memikirkan sesuatu. La wallah, demi Allah jangan kau lakukan itu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu disebutkan dan dicatat hal ini di dalam sejarah. Tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa dibela oleh pamannya Abu Talib, dialah yang berdiri di garda terdepan untuk membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang tidak pernah terima apabila dakwahnya dihalangi oleh manusia, dan dia akan berjuang bagaimana caranya agar bendera yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegak. Tahun itu pamannya meninggal. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintainya, orang yang paling dikasihinya, yang selalu bisa menguatkan pribadi dan jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasihat-nasihatnya yang lembut, yang menyejukkan, kala itu meninggal dunia di tahun yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun itu pula semakin dimusuhi
oleh penduduk kafir Quraisy Makkah, bahkan diusir oleh mereka agar keluar dari Makkah dalam keadaan anaknya masih banyak. 6 orang anaknya mau dibawa kemana, tidak ada seorang pun yang membelanya. Orang yang dia kasihi untuk bertukar pikiran pun telah meninggal, dan tidak ada lagi yang mau menyokong dakwahnya, sehingga roda dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mandek dan tidak berputar ketika itu. Masalah yang sangat pelik, hati yang sempit yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggungan yang sangat besar dan ancaman dari segala sisinya. Kala itu semuanya berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang beliau lakukan kecuali ketika tengah malam yang hening beliau sampai duduk terpojok di dalam cekungan Hijr Ismail, yaitu suatu cekungan di samping bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril agar datang untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertamu dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ar-Rasul, makhluk yang paling mulia, orang terpilih terbaik, menjadi tamu teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di atas 7 lapis langit, melewati segala sesuatunya untuk bertemu dengan Allah, Zat yang memiliki seluruh alam semesta ini, bahkan surga dan seisinya, seluruh kenikmatannya berada di bawah genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadi penjamu terbaik akan menjamu makhluk terbaik, tentunya yang akan dihidangkan oleh Allah adalah jamuan terbaik. Ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dihidangkan jamuan terbaik itu adalah as-shalah. Salat, wahai Muhammad. Pelihara ini, amalkan, jaga itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang teguh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau kerjakan betul-betul dan beliau jaga hal itu, dan beliau berkomitmen untuk tidak akan meninggalkannya, dan beliau akan terus mengingatkan umatnya agar bersama-sama mengenggangi perkara salat ini. Hasilnya, disitulah titik awal balik kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan pamannya yang dahulu membelanya, lantas jadilah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, mereka semua menjadi orang-orang yang sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 7, Allah jadikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 8 orang istri agar tidak memikirkan anak-anaknya itu. Demikian pula sokongan dana yang dahulu sempat berhenti, Allah hadirkan Utsman bin Affan, Allah hadirkan Abdurrahman bin Auf agar roda dakwah ini kembali berjalan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dari Makkah, Allah jadikan seluruh kota Madinah semuanya menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluknya dengan erat. Bahkan setelah itu semua, mereka semua mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan ragu untuk kembali masuk ke kota Makkah, untuk membebaskan kota Makkah agar terbebas dari segala macam belenggu-belenggu kesyirikan dan mengembalikan ketauhidan, mulai berangkat dari kota Makkah, sehingga ketika salat semua orang akan tertuju kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika mereka melakukan perjalanan umrah dan haji, mereka semua akan berangkat ke Makkah Al-Musyarrafah. Dan itu semua adalah hasil daripada as-salah. Wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka perkaranya bukan perkara yang sepele. Seseorang yang dia ingin mendapatkan husnul khatimah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan perkara ini. Wahai kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semua kita membawa dosa, semua kita penuh dengan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang terbaik, solusi yang paling enak dan bisa dilakukan oleh setiap dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat pada siang hari mengumpulkan seluruh para sahabatnya, yang ada di ladang disuruh datang, yang ada di rumah disuruh datang, yang ada di pasar disuruh datang. Semuanya dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada semua para sahabatnya, tahtariqun, tahtariqun, kalian semua terbakar, kalian semua terbakar. Maka para sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, kita semua tidak ada yang terbakar, kami masih ada di ladang, di antara kami masih ada yang di masjid, bahkan di antara kami masih ada di tengah-tengah keluarganya. Tidak ada yang kebakaran ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tahtariqun, tahtariqun, kalian semua sedang kebakaran. Fa'abriduha bisalatidz zuhur, maka padamkan api itu dengan cara salat zuhur berjamaah. Ya hadirin sekalian, kita tidak melihat api itu membakar kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dosa-dosa yang kita pikul itu, itulah yang akan menjadi bahan bakar untuk kita. Kita tidak menyadarinya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakannya. Manakala kita tidak mengindahkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan menyadarinya, melihatnya dan mengetahuinya serta merasakan kengerian api itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti. Ketika datang waktu asar, Rasulullah kembali mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, tahtariqun, tahtariqun, kalian semua kebakaran, kalian semua kebakaran. Maka kembali para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak ada yang terbakar. Qala bal tahtariqun, bahkan kalian semua kebakaran. Fa'abriduha bisalatil asr, maka padamkan itu dengan salat asar berjamaah. Dan hal itu terus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya waktu fajar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah apa yang kita ketahui sekarang ini dari pentingnya menjaga salat, itu semua akan menjadi sia-sia. Itu semua akan percuma kalau hanya kita yang mengamalkannya. Karena apabila hanya kita yang menjaga dan mengamalkannya, sungguh saat kita mati, maka sholat itu juga akan masuk ke dalam liang lahat bersama kita. Sholat itu tidak akan bertahan dan tegak di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita mau mengajarkan hal ini dan pentingnya menanamkan hal ini kepada anak, cucu dan keluarga kita semuanya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian semua dari dahsyatnya panas api neraka. Marilah kita menjaga diri kita semuanya dan keluarga kita semuanya, agar kita semua bersama-sama komitmen menjaga perkara sholat ini. Sungguh barang siapa yang dia bisa menjaga perkara sholat ini, dia benar-benar tidak mau melepaskan perkara sholat ini, insya Allah kelak dia akan meninggal di atas husnul khatimah, di atas Islam, di atas iman, di atas makna kalimat dan pemahaman la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anillahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad. Wardallahumma 'an khulafa'ihi rasyidin
al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma khudh bi aidina ila kulli khair waj'alna mafatihal khairi wa maghalika syarri ya rabbal alamin, la mafatihasy syarri wa maghalikal khairi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.